Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana cara pengkodaan data dari hasil penelitian. Kemarin alhamdulillah teman-teman sudah menyelesaikan tugas 3, yaitu terkait dengan pengambilan data lapangan ya. Baik ada yang menggunakan wawancara, dokumentasi, wawancara observasi, wawancara audio visual, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang sudah terkumpul nantinya akan kita jadikan sebagai segmen data untuk kita semua melakukan pengkodaan data dari hasil-hasil lapangan tersebut. Baik, terima kasih, saya sudah cek tugas 3 dan alhamdulillah sesuai harapan saya. Alhamdulillah, terima kasih atas kedisiplinan teman-teman semua yang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghidupkan diskusi. Pak Beni, Pak Ilham, Pak Beni, Pak Ilham, siapa lagi tuh? Mas Didi dan lain sebagainya yang saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain terkait dengan materi yang kemarin. Baik, sebelum kita belajar bersama, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Untuk yang beragama muslim silakan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan yang beragama lain silakan untuk menyesuaikan berdoa sebelum belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan teknik pengkodaan atau coding. Teman-teman semua, bahwa kode atau coding gitu ya, itu merupakan sebuah proses penting dalam penelitian kualitatif. Kenapa demikian? Karena data coding atau pengkodaan data yang memegang peranan penting dalam proses analisis data itu dapat menentukan kualitas abstraksi data dari hasil penelitian kualitatif. Nah, menurut Strauss ini ya, kita coba gali dulu pemahaman terkait dengan apa itu kode data, apa itu coding gitu ya. Menurut Strauss dalam bukunya pada tahun 1987 halaman 27 bahwa setiap peneliti yang berkeinginan untuk menjadi peneliti yang mahir must learn to code well and easily. Harus belajar untuk mengkodekan data dengan baik dan mudah. Nah, keunggulan penelitian sebagian besar terletak pada keunggulan pengkodean data. Jadi, ternyata menurut Strauss, pengkodingan gitu ya. Pengkodingan. Orang yang melakukan kode itu adalah pengodean atau pengkodingan. Ternyata menurut Strauss bahwa pengkodingan itu merupakan keunggulan peneliti atau keunggulan dalam penelitian ketika teman-teman semua mampu membuat sebuah kode-kode dari segmen data yang sudah dikumpulkan dari lapangan, dan kode itu yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah peta konsep dari penelitian. Oke, selanjutnya kita pahami pengertian kode dari Saldana, bahwa code in qualitative inquiry is most of a word or short phrase that symbolically assign a summative, salient, essential, dan lain sebagainya, bahwa kita bisa memaknai gitu ya. Kita bisa memaknai bahwa pengertian dari Saldana itu adalah kode dalam penelitian kualitatif merupakan kata, word, atau short phrase
atau frasa pendek yang secara simbolis bersifat summative, meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi, essence capturing, menangkap esensi, and or, dan atau suatu porsi data gitu ya, baik itu data berbasiskan bahasa atau data visual. Dengan bahasa yang lebih sederhana, berarti kode adalah kata atau frasa pendek yang memuat esensi dari suatu segmen data. Nah, dari pemahaman Saldana ini kita bisa memahami ya, dari pengertian Saldana kita bisa memahami bahwa kode dalam penelitian kualitatif itu merupakan sebuah kata atau frasa pendek. Kalau di dalam Creswell, kode itu maksimal 3 kata, jadi tidak boleh lebih dari 3 kata. Dan kode itu secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data. Jika lebih spesifik lagi bahwa kode itu adalah sesuatu, baik itu nama, baik itu judul, atau frasa pendek itu tadi ya, atau kata, yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Isi itu adalah jawaban dari partisipan, serta esensi itu adalah makna yang terkandung di dalam sebuah jawaban yang disampaikan oleh partisipan pada saat teman-teman semua sebagai peneliti kualitatif pengambilan data lapangan. Nah, nanti itu juga akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Lalu, setelah kita memahami ini gitu ya, ini lebih spesifik dibandingkan pemahaman pengertian kode menurut Strauss. Kalau menurut Strauss itu menyampaikan bahwa keunggulan penelitian kualitatif sebagian besar terletak pada kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah pengodaan data gitu ya. Tetapi ketika Saldana memastikan kembali bahwa kode dari penelitian kualitatif itu merupakan sebuah kata atau frase pendek. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman. Kata atau frase pendek di mana Creswell menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 3 kata gitu ya. Yang bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data. Oke. Sekarang porsinya, suatu porsi data. Oke, porsi data yang dikode itu seberapa banyak gitu ya. Oke, ini adalah sebuah porsi data. Porsi data yang dikode nanti teman-teman ketika praktek analisis data menggunakan software Atlas TI8 gitu ya. Ini adalah porsi datanya. Teman-teman bisa membuat sebuah kode dalam satu kata, itu namanya nanti adalah in vivo code. Kalau di dalam teori-teori yang ada gitu ya, satu porsi data yang sama di-coding dengan nama yang sama dengan data tersebut itu adalah in vivo code gitu ya. Atau beberapa kata, atau frase kalimat, atau frase, atau kalimat, atau paragraf, bahkan seluruh halaman atau bagian keseluruhan foto, penggalan seluruh video dan audio. Nah, kebetulan kemarin ketika saya membaca hasil penelitian teman-teman yang disampaikan ke saya, ada beberapa hal data ya, ada foto gitu ya, ada lampiran-lampiran dari dokumentasi, misalnya daftar hadir, misalnya foto sekitar lingkungan gitu ya, dan audio. Kalau audio memang bisa dianalisis dengan menggunakan software, hanya saja karena di budayanya kita laporan itu adalah tertulis secara tekstual, maka audio itu tidak bisa ketika di-play gitu ya, di-playing ketika dicetak dengan menggunakan laporan kertas. Artinya audio yang akan dijadikan sebagai laporan ketika teman-teman nanti analisis, maka perlu ditranskrip terlebih dahulu, kecuali kalau pada saat ini kita memiliki kesempatan untuk bisa mengecek kembali laporan dengan menggunakan soft file atau dengan menggunakan media-media
elektronik gitu ya, yang bisa di-play audionya bisa kita jadikan analisis tersebut dengan menggunakan audio langsung gitu ya. Jadi karena kita laporannya itu menggunakan kertas yang berbentuk tekstual dan tercetak, kan kita nggak mungkin bisa nge-play audio di dalam kertas yang sudah ke-print gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi audio tersebut perlu ditranskrip terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bersama, bahwa nanti saat praktek, insya Allah pekan depan kita praktek analisis datanya gitu ya. Aduh maaf, itu ada noise, ada penjual yang lewat, saya minta maaf. Nah, saya ulangi sekali lagi, ini yang harus diperhatikan teman-teman ketika nanti kita semua praktik analisis data menggunakan software. Kita akan melakukan sebuah coding atau pengkodean dari segmen data lapangan yang sudah teman-teman miliki gitu ya. Artinya satu teman dengan teman yang lain itu pasti akan memiliki sebuah konseptual dari teoritis atau konstruksi teori yang berbeda dengan yang lain karena memang judulnya sudah berbeda-beda. Nah, porsi datanya seperti ini. Nanti kita lihat datanya ya. Oke. Data dari teman-teman. Jadi pekan depan insya Allah kita menggunakan Zoom Cloud Meeting supaya saya bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman pada saat analisis data. Oke ya, selanjutnya kita ke cara memberikan kode pada segmen data atau pengkodean data. Ini cara singkatnya saja gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah segmen data. Ini sebagai contoh saja. Pada segmen data yang sudah saya buat ini, silahkan teman-teman baca secara cermat dan berikan judulnya pada tanda titik-titik yang sudah tersedia di atas. Nah, nanti teman-teman bisa menjawab. Nanti ada 2 kode ya, kode 1 dan kode 2. Silahkan jawab sebagai tugas gitu ya di dalam kolom komentar. Misalnya kode 1 isinya apa, kode 2 isinya apa. Ingat bahwa ingat bahwa kode data itu kata atau frasa pendek yang tidak boleh lebih dari 3 kata. Dari satu segmen data ini gitu ya, satu porsi. Ini saya minta untuk membuat sebuah judul. Teman-teman ibaratkan kode yang akan teman-teman namakan di dalam sebuah segmen data ini adalah judul gitu ya. Silakan buat judul dari segmen data yang sudah ada. Intinya adalah seperti itu, yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Isi itu adalah yang terlihat, sedangkan esensi adalah makna di balik isi yang ada. Jadi, silakan untuk membuat sebuah kode data dari segmen data yang sudah saya tampilkan. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Ada juga contoh yang kedua, harusnya ke sini dulu. Ada juga contoh yang kedua, ini adalah sebuah segmen data. Misalnya ini ya, teman-teman sedang menjumpai segmen data dari hasil wawancara lapangan seperti ini gitu ya. Nah, selama menjadi mahasiswa, saya selalu mencari literatur baik melalui database online maupun pergi ke perpustakaan. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan wawasan saya mengenai manajemen pendidikan, secara teoritis maupun praktik. Saya membuat ringkasan kecil sebagai catatan tambahan yang sesuai dengan kajian relevan terkait program studi saya, yaitu manajemen pendidikan. Nah, dari segmen data yang sudah ada, misalnya ini adalah data wawancara terkait dengan mahasiswa gitu ya, keaktifan mahasiswa dan lain sebagainya. Misalnya keaktifan mahasiswa di dalam sebuah penambahan wawasan keilmuan terkait dengan manajemen pendidikan. Nah, itu adalah substansi dari penelitian gitu ya. Setelah saya melakukan wawancara pada satu mahasiswa, ini adalah data yang saya ambil dari salah satu pertanyaan yang sudah saya siapkan, misalnya gitu ya. Nah, dari segmen data ini saya akan mengkode porsinya adalah keseluruhan yang ada gitu. Teman-teman nanti juga bisa mengkode misalnya hanya pada satu alinea pertama gitu, satu paragraf misalnya.
selama menjadi mahasiswa, saya selalu mencari literatur baik melalui database online maupun pergi ke perpustakaan. Nah, itu juga bisa dikode tersendiri. Tapi di sini saya mencontohkan untuk mengkode dalam porsi yang utuh, porsi yang keseluruhan gitu ya. Silakan, ini tugas kedua, kode 2, teman-teman untuk tuliskan di kolom komentar. Jadi nanti kode 1 apa kodenya, kode 2 apa namanya gitu ya. Oke, silakan, dan tidak boleh lebih dari 3 kata. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa mohon maaf, kelewatan satu slide. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa judul suatu puisi, novel, atau film merepresentasikan isi dan esensi. Ini yang pertama, kode 1, tugas kode 1 ini adalah sebuah puisi gitu ya. Itu adalah judul. Jadi teman-teman mencoba untuk membuat judul. Judul itu adalah kode gitu ya. Karena kenapa demikian? Karena kode ia juga merepresentasikan dan menangkap isi dan esensi pokok suatu data. Jadi gitu ya, ibaratkan bahwa setiap kalimat itu akan kita namai, kita panggilkan gitu ya. Kita buatkan sebuah kata atau judul atau kode itu sendiri yang merepresentasikan dan menangkap isi dan esensi dari sebuah data-data hasil penelitian. Itu adalah kode. Nah, ini adalah contoh pengkodean. Nah, ini manual gitu ya. Kalau dulu manual. Jadi memang semua tidak perlu dikode. Misalnya, ini pertanyaan adalah berapa lama sudah menjadi kepala sekolah dan bagaimana caranya menjadi kepala sekolah tetap ideal di segala situasi. Ini penelitian pernah saya lakukan pada saat akhir 2019 dan ketika itu saya diminta untuk mengisi pelatihan gitu ya. Ketika saya mau mengisi pelatihan, saya ambil data terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah menengah kejuruan. Jadi partisipan saya adalah kepala-kepala sekolah SMK yang ada di Yogyakarta. Hanya ada 5 kepala sekolah saya ambil sekolah terbaik negeri menurut database yang ada di kementerian gitu ya. Ini salah satu dari hasil penelitian wawancara saya. Nah, terlihat bahwa porsi dalam pengkodean data yang ada gitu tidak semuanya gitu ya, sesuai dengan substansi dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi memang yang pertama, menentukan mana saja kalimat yang perlu di-coding itu adalah langkah dari mereduksi data. Ada data yang tidak digunakan, itu adalah mereduksi. Misalnya, saya menjadi kepala sekolah sudah 25 tahun gitu ya. Saya memang tidak mengkode itu karena saya sudah memiliki daftar gitu ya. Daftar di mana ada kategorisasi berapa tahun gitu ya. Tahun-tahun tertentu di mana saya sudah menganalisis di bagian lain. Sehingga di dalam pengkodean data ini, analisis data ini saya tidak perlu membuat sebuah kode data. Begitu juga ketika begitu juga ketika saya tidak mengkode yang ini sama karena memang tahun. Nih, ideal itu kan lah yang relatif ya Mbak, di mana setiap kepala sekolah jika ditanya pasti memiliki cara yang tidak akan sama dengan yang lainnya. Nah, ini adalah saya reduksi karena saya menganggap bahwa kalimat tersebut, porsi tersebut tidak menjadi sebuah substansi dari penelitian yang saya lakukan terkait dengan kepemimpinan SMK, kepemimpinan SMK yang ada di Yogyakarta. Jadi memang nanti teman-teman juga perlu memahami secara mendalam. Peneliti kualitatif memang sangat tidak baku, tetapi luar biasa sekali dalam
sebuah pengkodean ya. Dan tipsnya adalah ketika kita tidak memiliki wawasan yang banyak, vocab tentunya pada vocabulary yang tidak sangat banyak, itu kita akan sangat monoton dalam memberikan nama kode-kode di segmen data dari hasil analisis data. Sangat monoton sekali. Jadi tidak ada kreasi yang sangat keterbaruan dari sebuah penelitian. Ya misalnya kalau memberikan semangat kayak gitu ya. Adalah nama lain motivator kayak gitu ya. Ketika kita memang tidak banyak vocab, nanti kita akan kesulitan dalam membuat sebuah kreasi peta konsep dari hasil penelitian yang lebih memiliki novelty atau keterbaruan. Jadi memang tipsnya adalah banyak membaca. Kalau misalnya mau menjadi peneliti kualitatif ya memang harus punya banyak vocab yang baik gitu ya. Oke, ini adalah contoh pengkodean manual. Ini saya lakukan ketika saya belum memiliki software gitu ya. Belum memiliki software Atlas TI. Waktu itu memang belum banyak di Indonesia, belum banyak digunakan, jadi masih menggunakan manual. Nah, selanjutnya ini juga ada dua contoh ya. Ini yang contoh ketika membuat sebuah kode data dengan menggunakan MS Word. Jadi nanti kalau misalnya pakai MS Word itu nanti akan lebih jelimet, tidak senjelimet manual gitu ya. Nanti bisa pakai Excel, bisa membuat kategorisasi dan peta konsepnya itu bisa menggunakan Excel dan masih manual. Berbeda ketika kita menggunakan software gitu ya. Karena di sini sudah sangat otomatis, misalnya ini dokumen berapa, ini coding nomor berapa, terus nanti juga ada quotation-nya yang seperti apa. Nah, ini adalah segmen-segmen dari ini adalah kode-kode dari segmen data yang ada dan kita lakukan ketika kita sudah memiliki data lapangan. Oke, nah ini sebenarnya ini gambaran saya ya secara umum yang akan kita lakukan atau memang seperti ini yang akan kita lakukan bersama berdasarkan teori-teori dari kajian yang sudah ada misalnya dari Creswell, Robert Kayin, terus Saldanha, dan lain sebagainya dari buku-buku kualitatif research bahwa ketika kita sudah misalnya ini data-data ya anggap aja ada data wawancara, data observasi, data-data lapangan gitu ya, dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah memiliki data yang sangat banyak gitu ya, data-data tersebut, selanjutnya kita coding. Kita kode-kode. Nih, kita kode-kode dari segmen data yang ada. Ketika kita sudah kode, mungkin nanti banyak sekali gitu ya. Ada ratusan kayak gitu atau puluhan ratusan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita kode, itu kita akan membuat sebuah kategorisasi. Kategorisasi ini adalah penamaan atau pengelompokan pada kode-kode yang sama maknanya, walaupun berbeda judulnya gitu ya, berbeda nama kodenya gitu ya. Anggap saja ketika teman-teman berada di dalam sebuah ruangan. Ini adalah analogi. Analoginya ya, ketika teman-teman berada di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat bukan sebuah, tapi beberapa banyak peralatan yang ada. Misalnya ya, ada meja, ada kursi, ada printer, ada laptop, ada kabel, ada AC, ada handphone, ada buku, ada ballpoint. Nah, anggap saja satu ruangan itu adalah data. Data yang sangat banyak sekali. Setelah itu, teman-teman melakukan sebuah pengkodean. Nah, kode-kode yang ada itu adalah misalnya yang tadi sudah saya sebutkan. Printer, laptop, itu adalah nama-nama kode.
AC, handphone, buku, ballpoint, dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama kode. Nah, selanjutnya, kategorisasi itu adalah membuat sebuah ruangan kecil di mana isinya adalah hal yang memiliki fungsi atau makna yang sama. Misalnya, buku dan ballpoint gitu ya. Itu adalah hal yang sama, yang memiliki fungsi sama. Kita akan namai buku dan ballpoint itu adalah sebagai kategorisasi alat tulis. Misalnya tadi ada meja, ada kursi gitu ya. Meja, namanya adalah nama kode meja, kode kursi. Nah, meja dan kursi itu bisa kita namai sebuah mebel gitu. Itu adalah nama kategorisasi. Ada lagi nama kodenya adalah printer, laptop, HP, apalagi AC gitu ya. Itu bisa dinamai dengan apa namanya elektronik misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sebuah kategorisasi. Ketika teman-teman sudah memiliki kategorisasi, tadi kan banyak sekali kategorisasinya ya. Ada alat tulis, ada mebel, terus ada elektronik, apalagi tadi. Misalnya itu, ada 3 kategorisasi dari segmen data yang sudah dikumpulkan gitu ya. Itu selanjutnya adalah kita namai lagi dengan menjadi nama peta konsep. Nah, peta konsep ini nanti hasil akhir dari sebuah penelitian. Apakah nanti akan sama atau akan berbeda gitu ya. Misalnya judul awal itu adalah peralatan yang digunakan di dalam sebuah pembelajaran gitu. Misalnya sarana prasarana perkuliahan mahasiswa manajemen pendidikan. Ini judul awal. Ketika kita terjun ke lapangan gitu ya, ketika kita terjun ke lapangan, kita mendapatkan data yang banyak, misalnya data observasi atau mungkin data dokumentasi, minta ke bagian humas gitu ya, atau minta ke bagian admin gitu ya terkait dengan apa toh fasilitas yang ada, apa toh sarana prasarana yang ada yang digunakan untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan gitu, mahasiswa MP dalam proses perkuliahan. Terus ketika semua sudah terkumpul datanya, baik observasi kita mengamati secara langsung, oh iya ada ini, di checklist semua gitu ya, terus di foto, oh iya ada gambarnya, terus selanjutnya adalah terbentuk sebuah porsi data dari penelitian. Selanjutnya teman-teman membuat sebuah kode-kode gitu ya, dari judul sarana prasarana yang digunakan dalam perkuliahan MP, mahasiswa MP. Setelah itu terdapat juga kode-kode yang sudah ada. Setelah kode-kode yang sudah ada, itu teman-teman bisa membuat sebuah kategorisasi yang tadi sudah kita miliki bersama. Ada 3 kategorisasi ya, elektronik, mebeler, sama alat tulis gitu ya. Nah, dari 3 hal ini teman-teman juga membuat sebuah penamaan, yaitu namanya adalah peta konsep. Apakah peta konsep yang teman-teman gunakan ini akan sama dengan judul yang di awal ataukah tidak gitu ya. Itu akan menjadi bagian dari akhir penelitian yang nanti dijadikan sebagai teori baru gitu ya, baik itu teori baru maupun permasalahan yang ada di dalam sebuah konsep sarana prasarana perkuliahan mahasiswa MP. Nah, seperti itu penelitian. Jika memang terkadang kita, seperti pertanyaan siapa saya lupa di perkuliahan sebelumnya gitu ya, bahwa Pak Sukamto ya kalau tidak salah, bagaimana kemarin gimana pertanyaannya itu, apabila karena sudah menyusun pertanyaan penelitian gitu ya, terus bagaimana jika ternyata hasilnya berubah, apakah penelitian tersebut intinya itu apakah perlu apa enggak gitu loh, pertanyaan penelitian, sedangkan sudah menyusun pertanyaan penelitian tetapi kenapa hasilnya berubah. Sebenarnya bukan karena pertanyaan penelitiannya sehingga menghasilkan sesuatu yang berubah gitu ya, membuat sebuah konstruksi dari teori baru gitu ya.
Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah jawaban dari para partisipan, atau ketika kita memperoleh informasi atau data-data yang ada ketika kita observasi dokumentasi seperti itu ya, itu yang nantinya akan mengubah sebuah peta konsep dari hasil akhir penelitian yang berbeda dengan konsep awal yang sudah ditetapkan. Tetapi selama ini memang penelitian kualitatif seperti itu, jadi don't worry gitu ya, don't worry, be happy. Oke teman-teman, pekan depan insya Allah kita akan tetap buka melalui platform Zoom Cloud Meeting, dan pekan depannya lagi, semoga pekan depan kita selesai semua analisisnya. Pekan depannya lagi saya akan memberikan bagaimana caranya untuk menuangkan di dalam bab pembahasan, dan hasil akhirnya nanti adalah UTS. Jadi nanti kita tidak perlu ada UTS karena memang mini research-nya ini adalah hasil UTS. Selanjutnya mungkin nanti akan saya buat sebuah artikel dan semoga bisa publikasi di jurnal dan bisa menjadi syarat lulus teman-teman. Oke ya. Nah, yang akhir sebentar, ini ada yang akhir sebenarnya. Nah, tugas 4 ini tidak perlu dikirimkan ke saya karena ini adalah tugas untuk teman-teman semua supaya besok itu lancar, pekan depan lancar. Jadi nanti minta tolong teman-teman untuk memisahkan masing-masing hasil dari teknik pengambilan data di lembar yang berbeda. Misalnya wawancara, ya wawancara saja gitu ya. Boleh terpisah, atau kalau tidak ini saja wawancara sama misalnya yang satu dokumentasi gitu ya. Wawancara misalnya ada 5, berarti nanti ada beberapa file, ada tuliskan file 1 gitu ya, wawancara, semua wawancara 1, 2, 3, 4, 5 wawancara. Pokoknya satu file itu file untuk wawancara aja. Dan yang kedua adalah file yang lain, misalnya dokumentasi ya dokumentasinya, atau observasi ya observasinya. Gitu ya, supaya nanti pekan depan kita langsung bisa eksekusi. Oke, saya cukupkan sekian bagaimana cara teknik untuk mengcoding. Kalau misalnya teman-teman juga mau belajar terlebih dahulu atau sudah mempersiapkan dengan mengcoding-coding, tinggal nanti kita bisa mengcoding di software boleh, atau dengan nama-nama yang kiranya perlu disusun terlebih dahulu terkait dengan substansi dari penelitian teman-teman juga boleh. Oke, sebelum saya akhiri, saya nanti akan mencantumkan link untuk teman-teman bisa mendownload software. Saya kasih Atlas TI versi 8. Sebenarnya sudah ada versi 9, tapi saya kasih yang versi 8 karena saya punya yang full itu yang versi 8. Nanti takutnya kalau yang versi 9 saya belum menguasai atau teman-teman ada laptop yang tidak kompatibel, nanti takutnya tidak bisa mengikuti semua. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan ketika setelah mendownload software Atlas TI versi 8, selanjutnya diinstal. Nanti kita bisa diskusi di grup gitu ya, apabila terkait dengan teknik penginstalan, apabila kesulitan atau harus digimana-gimanakan gitu, nanti bisa diskusi di grup. Nanti akan saya pandu melalui grup WA. Dan yang kedua adalah nanti akan saya buatkan list apabila di versi 8 juga ada misalnya teman-teman laptopnya tidak kompatibel. Jadi nanti akan saya kasih software yang turun lagi ya, yang versi berapa? Versi 7. Semoga yang versi 8 ini semuanya laptopnya kompatibel, semoga. Nah, selanjutnya saya juga kirim ke teman-teman nanti di link deskripsi yang ada di YouTube ya. Itu nanti ada referensi tambahan terkait dengan how to coding gitu ya. Dari Saldana sama dari Strauss. Jadi nanti misalnya teman-teman mau membaca gitu, nanti bisa membaca buku yang sudah ada di situ. Baik teman-teman, sekian dari saya. Banyak kesalahan saya minta maaf, banyak noise yang ada di lingkungan saya juga minta maaf sehingga mengganggu apa yang sudah saya sampaikan gitu ya, mengganggu konsentrasi teman-teman. Untuk itu, marilah kita akhiri belajar bersama kita terkait dengan teknik coding dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Bagi yang agama lain, silakan untuk menyesuaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.